salah satu tim kami dipecat, dan itu berarti itu adalah salah satu kesatuan dari kami. Jadi kami mundur semua. Alasannya untuk pemecatannya sendiri? Alasannya pemecatan nanti dipertanyakan pada Pak Bangtri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas perjalanan sidang Sugi Nur dan Bang Bantri, di mana kita dikejutkan dengan sebuah berita bahwa Bang Bantri ternyata itu memecat kuasa hukumnya. Ada apa Bang Bantri senekat itu melakukan sebuah tindakan yang ini justru membahayakan dirinya? Kok berani dia memecat kuasa hukum yang selama ini begitu getol membelanya, memperjuangkannya mati-matian di persidangan? Kita tidak meragukan bagaimana upaya daripada kuasa hukum ini itu melakukan pembelaan terhadap dirinya. Tetapi kenapa kemudian Bang Bantri itu memecatnya? Dan seperti apa klarifikasi atau informasi dari para kuasa hukum ini yang dipecat oleh Bang Bantri? Kita tentu ingin mengetahui ada apa sehingga terjadi situasi yang tentu ini makin merepotkan Bang Bantri. Pada saat yang sama dia sudah dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa. Dia harus menyiapkan pledoi atau pembelaan, dan situasi itu tentu membutuhkan kuasa hukum. Tetapi imbas dari pemecatan itu kemudian ramai-ramai para kuasa hukum ini mundur dalam posisinya sebagai kuasa daripada Bang Bantri. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana pernyataan dari para kuasa hukum yang dalam ini diwakili oleh koordinator kuasa hukum Surakarta, Bang Bantri dan Sugi Nur, yakni Bapak Andika Prasetyo. Untuk lebih jelasnya mari kita simak dulu sama-sama. Teman-teman media, jadi hari ini hari Selasa tanggal 21 Maret, saya Andika Dian Prasetyo, saya koordinator dari tim Surakarta. Jadi dasarnya adalah persidangan yang sebelumnya, bahwa salah satu rekan kami yaitu rekan Zainal Mustafa itu dipecat oleh Bang Bantri karena Bang Bantri merasa dia di sini adalah bos. Yang pertama yang kami soroti adalah bahwa kami melakukan pembelaan terhadap Bang Bantri itu adalah demi memenuhi kewajiban kami sebagai advokat, yaitu mengadakan pro bono, jadi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, secara gratis. Jadi kita tidak dibayar dalam perkara ini karena Bang Bantri kami nilai sebagai pihak yang memerlukan bantuan hukum, maka kami akan memberikan bantuan hukum secara gratis. Jadi dalam hal ini setelah tadi kami bacakan, jadi kami tidak akan mendampingi Bang Bantri, tapi kami akan tetap terus mengawal Gus Nur. Jadi untuk agenda setelahnya kami akan berkonsentrasi pada pledoinya Gus Nur. Artinya ada yang tersinggung dalam hal ini adalah Zainal Mustafa ini sendiri. Bukan masalah tersinggung. Jadi karena ini adalah namanya hubungan kerja, walaupun kami gratis, kami harus profesional. Salah satu tim kami dipecat, dan itu berarti itu adalah salah satu kesatuan dari kami. Jadi kami mundur semua. Alasannya untuk pemecatannya sendiri? Alasannya pemecatan nanti dipertanyakan pada Pak Bantri sendiri. Karena kami sebagai penasihat hukum sudah bekerja maksimal mungkin, bahwa kami juga komunikasi dan lain sebagainya. Kami juga berusaha untuk menghadirkan saksi-saksi, berusaha untuk menghadirkan bukti dan lain sebagainya, tapi komunikasi kurang diterima oleh Bang Bantri. Sejauh ini apakah memang komunikasinya tidak lancar atau enggak? Ya lancar, bisa dikatakan lancar tidak lancar. Apa yang menyebabkan lancar tidak lancar? Lancar kami sebagai penasihat hukum, kami berusaha untuk mencari yang di persidangan. Yang kami butuhkan adalah saksi dan bukti, dan membuktikan perkara ini demi klien kami Bang Bantri. Tapi beliaunya sendiri kan tidak bisa menghadirkan
saksi atau bukti sampai hari ini. Mas, memang ini berakses dari sidang sebelumnya di mana Bambang Tri memohon dari majelis hakim agar pengacara Yahya Mustafa dikeluarkan dari persidangan itu ya? Dipecat. Jadi kata-katanya kemarin adalah dipecat karena saya adalah bosnya. Di persidangan, di muka sidang. Kemarin ini berarti pemecatan Dari Kamis. Mas, komunikasi yang terkendala apa karena di dalam persidangan atau waktu itu di luar persidangan? Sebenarnya begini, saya sendiri sering mendengar bahwa Bambang Tri itu komplain pada kami. Komplainnya ya terkait dengan masalah mungkin dengan saksi, karena kan kami juga harus membuktikan saksi. Kami yang harus menghadirkan saksi karena Bambang Tri kan ada di dalam tahanan kan gitu. Jadi kami yang bergerak. Kami menemui kesulitan dan itu malah Bambang Tri malah marah-marah dan lain sebagainya, bahwa kami tidak bisa menghadirkan saksi, nanti kami akan hadirkan saksi sendiri. Dan puncaknya sebenarnya kemarin itu karena beliau berkata bahwa saya itu bosnya dan kamu saya pecat, ya sudah, berarti kan semuanya kita ikut mundur. Oke. Ini yang tim solo saja atau semua? Semua tim kita sebelum sidang ini kami sudah berupaya untuk konsolidasi. Kita sudah merembukkan hal itu pada tim Jakarta juga, ke Profesor Egi, ke Bang Ahmad Kosinudin, dan kita sepakat bulat hari ini adalah keputusan bersama dari tim penasihat hukum. Ada berapa pengacara, Mas? Sekitar totalnya 13 jadi mundur semua. Ya, itu ya penyampaian dari para kuasa hukum Bambang Tri dan Suginur ya, saat-saat dimana beliau itu menyampaikan pengunduran diri secara terbuka, secara beramai-ramai ya, menjelang sidang pembacaan tuntutan daripada jaksa. Ternyata bahwa ini mereka lakukan sebagai sebuah bentuk ya, karena salah seorang dari mereka katanya itu dipecat oleh Bambang Tri pada sidang sebelumnya karena katanya dia bos ya, dia pecat. Tetapi Pak Andika ini tidak menyampaikan apa alasan daripada Bambang Tri memecat ya salah seorang daripada kuasa hukum, yang kemudian membuat yang lainnya ini karena katanya tidak ini satu tim, maka dia pun beramai-ramai untuk kemudian mundur sebagai kuasa hukum. Apa yang disampaikan oleh para kuasa hukum ini bahwa memang ada miskomunikasi antara Bambang Tri dengan para kuasa hukum terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan dan sejumlah bukti-bukti. Karena menurutnya bahwa dia harus menghadirkan saksi dan bukti-bukti di pengadilan sebagai ya bagian dari upaya pembelaan yang dilakukan kepada Bambang Tri dan Suginur. Karena sejauh ini katanya bahwa saksi-saksi yang selama ini itu yang disebut oleh Bambang Tri itu juga tidak bisa dihadirkan di persidangan. Sejumlah bukti-bukti itu juga sulit ya dihadirkan oleh Bambang Tri. Nah, sehingga dia juga harus berupaya untuk kemudian menghadirkan saksi. Tetapi saksi-saksi yang dihadirkan inilah yang mungkin itu kurang diterima oleh Bambang Tri. Akhirnya berujung pada ya dia pecat salah seorang pengacara dari mereka, yang berdampak pada yang lain juga kemudian menyatakan mundur sebagai pengacara Bambang Tri. Ya memang kalau kita simak dari pernyataan Bapak Andika ini, bahwa selama ini dia mendampingi Bambang Tri itu kan lebih pada upaya yang menjalankan kewajiban profesi sebagai seorang advokat ya, yang harus memberikan bantuan hukum kepada siapapun orang yang sedang mencari keadilan. Dan dia katanya ini sifatnya pro bono, artinya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma alias gratis. Tetapi karena tidak ada lagi kesepakatan bersama ya, akhirnya kemudian mereka menyatakan mundur karena hubungan antara pengacara dan klien itu kan dia sifatnya kemitraan yang sewaktu-waktu itu bisa kemudian diputus, dan ini yang terjadi. Tetapi dampak daripada mundurnya mereka tentu ini jelas akan menyulitkan Bambang Tri nanti ketika menyusun pledoi atau pembelaan, karena ya tidak ada lagi kuasa hukum yang mendampinginya. Kita juga tidak
dia juga belum menyampaikan bahwa apa sih alasan daripada Bang Bantri kemudian memecat salah seorang rekan sejawat mereka. Kita akan menunggu akan seperti apa informasi selanjutnya menjelang sidang pledoi daripada Suginur dan Bang Bantri. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.